Tuhan, Engkau begitu baik, benar, Engkau adalah Yesusku. Engkau adalah Rajaku yang selalu memimpin aku dalam setiap perjalananku. Begitu juga dengan kita semua, kalau kita punya Kristus yang selalu memimpin kita. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau juga menolong seluruh jemaat-Mu supaya mereka juga dapat berkat dari firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih pemuji yang telah memberkati kita semua pada sore hari ini. Diberkati Tuhan saudaraku, lewat puji-pujian. Amin. Amin. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat online. Shalom. Hari ini bertepatan dengan saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek. Untuk itu saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Gong Si Fa Choi, Sin Yen Kwan Le, kalau saya nggak salah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah Manusia Citra Allah yang tidak berarti tapi berharga. Saudaraku, sejak majunya peradaban dunia ini, pengetahuan semakin berkembang dan pengetahuan ini telah mempengaruhi kita sebagai manusia, baik dalam cara berpikir kita maupun dalam cara hidup kita. Manusia pada era sekarang adalah manusia yang bertumbuh dengan pengetahuan, saudaraku. Mereka begitu pandai, seakan-akan mampu menjawab segala masalah yang ada di dunia ini. Apapun mereka bisa temukan pada saat ini. Hal-hal ini membuat di banyak tempat, mudah-mudahan di Indonesia tidak, tapi sebenarnya secara pelan-pelan juga gerakan-gerakan ini sudah ada di negara kita. Gerakan yang menyatakan bahwa Tuhan bukanlah satu isu utama lagi bagi manusia. Tuhan itu tidak penting untuk dibicarakan, saudaraku. Tuhan itu tidak penting untuk dibahas oleh beberapa orang. Dan lebih parah lagi, Tuhan itu tidak patut diimani karena sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Saudara lihat di negara-negara Eropa, negara Amerika Latin, di beberapa tempat, bahkan para tokoh-tokoh agamanya sudah mulai merubah cara berpikir mereka tentang Tuhan ini. Mulai dari cara berpikir yang plural, yang mulai melihat bahwa Tuhan di mana sama saja. Mulai melihat lagi bahwa Tuhan itu adalah proyeksi daripada keterbatasan kita, karena ketidakmampuan kita. Gerakan itu dipelopori oleh seorang yang namanya Ludwig Andreas von Feuerbach pada tahun 1800-an. Orang ini yang kemudian dikenal sebagai bapak ateisme modern mengatakan demikian, saudara, bahwa Tuhanan itu adalah persoalan kemanusiaan. Jadi sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh manusia, sesuatu yang belum mampu diteliti oleh pikirannya, sesuatu yang masih ada dalam angan-angan dan sesuatu yang tidak mungkin kita pikirkan pada saat itu. Atau bahkan sesuatu yang belum kita bisa pecahkan ketika kita menghadapi persoalan hidup. Maka kemudian kita membuat satu proyeksi di alam khayal kita yang kita namakan Tuhan. Itu kata Feuerbach, saudaraku. Dan kemudian pendapat Feuerbach ini diamini oleh banyak orang-orang hebat. Ada Karl Marx, kemudian bilang, oh ya benar kata Feuerbach, saya adalah pengikut Feuerbach. Jadi bahwa inti dari pandangan Feuerbach adalah Tuhan itu adalah ciptaan manusia. From the beginning, the man created God, katanya gitu, saudara. Dan kita saat ini sedang berada di puncak peradaban. Hal-hal yang masih menjadi suatu dimensi yang belum bisa dijangkau pada masa Feuerbach, sekarang kita sudah bisa menjangkaunya. Sekarang kita sudah bisa memikirkannya. Sekarang kita sudah bisa melakukannya bahkan. Dan itu semakin memperkuat pendapat banyak orang bahwa benar, bahwa manusia itulah sebenarnya yang menciptakan Tuhan. Karena manusia sebenarnya mulai bisa menjangkau sesuatu yang dulu kita nggak bisa, sekarang kita sudah bisa jangkau. Dulu kita nggak bisa lakukan, sekarang kita bisa lakukan.
Perkembangan ini merubah cara berpikir orang-orang di dunia ini. Yuval Harari, seorang historian dari Israel, seorang ilmuwan yang sangat terkenal, dia menulis satu buku yang disebut Homo Deus, tahun berapa itu? Tahun 2015, saya kebetulan punya bukunya. Dia mengatakan bahwa saat ini adalah puncak daripada peradaban manusia. Teknologi telah berkembang begitu pesat, sehingga manusia bisa mengatasi seluruh persoalannya dengan artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan. Manusia yang berevolusi dari waktu ke waktu tiba pada saat di mana manusia telah berada di puncak peradabannya. Manusia sudah bisa menjawab semua persoalan hidupnya. Itu sebabnya buku itu diberi judul Homo Deus oleh Harari. Artinya manusia Tuhan. AI telah begitu banyak mempengaruhi kehidupan manusia termasuk kita. Siapa di antara kita, saudaraku apalagi yang masih muda, yang nggak kelabakan kalau kuotanya habis? Kita semua, anak-anak muda khususnya, kalau nggak ada kuota, pusing kepalanya. Itu pengaruh AI, saudara. Itu semua dilakukan oleh artificial intelligence, sehingga kita bisa mengulik apa saja lewat HP kita. Begitu juga kalau internet kita bermasalah, kita seakan-akan nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi AI itu sebenarnya menguasai kita, saudara. Bahkan banyak hamba Tuhan sekarang, mungkin termasuk saya, dengan jujur harus saya katakan, mempersiapkan khotbah. Kalau nggak ada internet, pusing, setengah mati. Padahal orang-orang dulu nggak ada internet, cuma pakai Alkitab, khotbahnya luar biasa, saudara. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menunjuk pada dia. Sementara kita terlalu bergantung pada intelijensi buatan manusia. Tapi itulah kenyataan-kenyataan yang terjadi di dunia ini saat ini, saudara. Manusia sudah berasa bisa menguasai dunia. Manusia merasa dia mengetahui segala-galanya. Dan manusia bisa melakukan apa saja dengan teknologi yang dimilikinya. Itulah sebabnya manusia kemudian berkembang menjadi sombong. Dia mulai merasakan tidak membutuhkan Tuhan. Dengan tidak membutuhkan Tuhan, maka manusia juga dengan sendirinya tidak ada pedoman-pedoman atau patokan yang membuat dia punya nilai-nilai etika dalam dirinya untuk berurusan dengan manusia lain. Akibatnya apa, saudara? Manusia menjadi selfish, menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang mulai membuat persaingan yang tidak sehat dengan sesamanya. Harusnya dunia yang semakin beradab karena pengetahuan, katanya manusia semakin pintar, semakin baik, semakin hebat. Faktanya manusia saat ini semakin jahat ya, saudaraku. Mereka semakin banyak cara untuk mengelabui sesamanya. Mereka melakukan banyak hal untuk menipu sesamanya. Bahkan kemudian mereka juga membunuh sesamanya. Barusan kita baca berita Wawon ya. Saudara tahu ya Wawon? Yang kemarin pembunuh berantai dari Bekasi itu. Dia bunuh orang-orang yang dia tipu, yang sudah ketemu 9. Di antaranya 3 istrinya. Jadi dia kawin, dia bunuh, dia kawin, dia bunuh, dia kawin, dibunuh untuk ditipu saja. Begitu jahat dunia saat ini, saudara. Manusia yang mulai meniadakan Tuhan, manusia yang mulai menuhankan diri sendiri, kemudian menjadi manusia yang mengalami kemerosotan moral yang luar biasa. Manusia mulai mengalami dekadensi moral yang bahkan dia nggak sadar. Dia tidak menyadari bahwa dia sudah mulai mengalami kemerosotan. Karena dia mengandalkan manusia. Ia mengandalkan apa yang bisa dijangkau oleh pikirannya. Karl Marx bahkan mengatakan bahwa Tuhan itu cuma buat orang-orang yang lemah, saudara. Tuhan itu cuma candu bagi orang-orang yang putus asa. Jadi dia karena putus asa nggak tahu jalan keluar, maka dia buatlah Tuhan supaya dia punya tujuan untuk berkeluh kesah. Dan faktanya Karl Marx hidup dalam kemiskinan sampai akhir hidupnya. Itu sejarah Karl Marx, saudara. Mungkin saudara lihat dia orang hebat. Dia orang yang susah sepanjang hidupnya, saudaraku. Richard Dawkins, seorang biologis paling terkemuka saat ini, dia mengatakan begini, percaya Tuhan adalah satu kejahatan. Karena sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, kemudian kita meyakininya itulah satu kejahatan. Bukunya Richard Dawkins, berdiri God Delusion, telah mempengaruhi banyak orang di muka bumi ini. Buku itu sendiri sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit terkemuka di Indonesia.
bersyukurnya Indonesia termasuk dalam negara yang literasinya sangat rendah. Jadi banyak orang yang nggak baca buku ini. Kalau dia baca, mungkin anak-anak muda bisa terpengaruh karena dia sudah mengaruhi banyak orang muda di Inggris, di Belanda, di Amerika, dan di banyak tempat di dunia yang suka membaca. Karena buku ini begitu rasional, begitu masuk akal, tapi begitu jauh dari kebenaran, saudaraku. Jadi kalau saudara dapat buku ini jangan dibaca kalau saudara belum siap ya, untuk punya mindset yang benar tentang Tuhan. Kalau mau pinjam bukunya saya punya. Tapi itu buku tidak bagus untuk dibaca, saudaraku. Manusia mengalami kegagalan untuk memahami dirinya. Merasa superior, merasa hebat, merasa tahu segala-galanya. Padahal dia adalah makhluk yang sangat terbatas. Buktinya apa? Ketika COVID datang 3 tahun yang lalu, satu benda yang sangat kecil, bahkan dia bukan makhluk hidup, saudara. Dia disebut RNA. Dia bukan makhluk hidup, tapi bagaimana manusia menghadapinya? Mereka tergagap-gagap. Mereka mengalami kesulitan untuk melawannya. Dan COVID ini telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Baik secara kesehatan, secara politik, juga secara ekonomi. Padahal cuma makhluk kecil. Katanya manusia hebat, katanya manusia bisa segala-galanya diatasi. Begitu dikasih satu makhluk yang begitu kecil, manusia mengalami kesulitan. 3 tahun kita baru bisa secara benar-benar hampir keluar dari masalah ini. Hampir belum loh saudara-saudara, masih hampir. Tapi puji Tuhan sudah boleh dikatakan kita sudah selesai dengan itu. Tapi dampaknya sangat berat. Ekonomi di Indonesia bahkan mengalami kemerosotan, tapi puji Tuhan, Tuhan memimpin pemimpin kita sehingga pemimpin kita bisa mengatasi masalah ekonomi di negeri ini sehingga kita tidak terpuruk terlalu dalam. Itulah kenyataan tentang manusia. Manusia yang rapuh dan tidak berdaya, tidak setangguh kebanggaannya akan dirinya, tidak sehebat kebanggaannya akan pengetahuannya. Ternyata dia adalah manusia yang sangat terbatas. Manusia yang sangat kecil dan sebenarnya juga manusia yang tidak berarti. Tapi sayangnya manusia tidak memahami keberadaan dirinya. Ternyata realitas manusia tidak sehebat atau seoptimistik seperti yang dikatakan oleh Yuval Harari tadi, bahwa manusia bisa mengatasi dunia dengan pengetahuannya. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengerti keterbatasan kita? Bagaimana kita bisa bergantung pada satu pribadi yang bisa menolong kita ketika kita tidak berdaya, saudara? Untuk itu marilah kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, supaya kita dapat memahami status kita sebagai manusia yang rapuh, tapi telah diberikan atribut yang luar biasa oleh Sang Pencipta kita untuk membedakan kita dari ciptaan-ciptaan yang lain. Mazmur 8, mari kita baca. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba, lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ini poin pertama, saudaraku. Memuliakan Allah adalah tujuan utama manusia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit. Pemazmur mengawali dan mengakhiri pujian dengan frasa ya Tuhan. Tuhan kami, Tuhan yang transenden, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang melampaui segala pengetahuan manusia, yang telah melakukan karya-karya yang dahsyat dan ajaib, yang telah menjadikan kita manusia.
yang kita sendiri tidak mampu menjangkaunya kecuali Allah menghampiri kita. Tetapi pemazmur Daud mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang begitu besar, yang begitu agung adalah Tuhannya dia, Tuhannya Daud, Tuhannya kita semua ternyata saudara. Tuhan yang telah menghampiri kita, Tuhan yang datang kepada manusia yang membuat manusia bisa menyampainya. Memberi arti bagaimana sebenarnya manusia. Manusia yang hina ini dilayakkan oleh Tuhan. Itulah Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan kami, Tuhan saya, Tuhan Bapak Ibu sekalian. Allah yang dahsyat itu adalah Allah kita. Allah yang punya relasi yang sangat dekat dengan kita, saudara. Allah yang telah membangun persekutuan dengan kita, sehingga kita layak memanggil Tuhanku, Tuhan kita semua. Itulah titik awal dari bagaimana kita harus memahami kita sebagai manusia. Allah dengan segala kemuliaannya, Allah dengan segala hal mulia dalam dirinya, tetapi juga karena kasih-Nya begitu besar pada kita, datang menghampiri kita. Untuk itulah kita harus memberi segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan itu harus menjadi tujuan kita, saudara. Harus menjadi tujuan hidup kita, memuliakan Tuhan. Semua yang kita peroleh, semua yang kita kerjakan, semua keberhasilan kita, apapun yang kita nikmati di dunia ini, semua itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Semua itu hanya semata-mata Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itulah maka kita wajib memuliakan Tuhan. Apakah Allah butuh dimuliakan? Allah nggak butuh dimuliakan Tuhan. Allah tidak butuh pujian kita. Allah tetaplah mulia, Allah tetaplah agung walaupun kita tidak memujinya, walaupun kita tidak memuliakannya. Memuliakan Allah adalah kebutuhan kita manusia. Memuliakan Allah itu adalah kepentingan kita untuk diri kita, saudara. Untuk orang-orang yang beriman kepadanya, bukan berguna untuk Allah. Itu kata Martin Luther. Martin Luther mengatakan bahwa memuliakan Allah itu kebutuhan saudara, kebutuhan saya, bukan kebutuhannya Tuhan. Itu adalah kepentingan saya, kepentingan saudara, memuliakan Tuhan. Supaya dengan memuliakan Tuhan, saudara bisa tahu siapakah diri saudara, siapakah diri saya sebagai manusia. Yang kedua, saudaraku, dengan memuliakan Tuhan kita menyadari kemanusiaan kita. Dengan memuliakan Tuhan kita tahu bahwa diri kita adalah manusia yang rapuh sebenarnya, manusia yang tidak berdaya, manusia yang lemah, manusia yang rentan, tapi seringkali lupa keterbatasannya. Seringkali lupa bahwa dia adalah orang yang sangat terbatas. Manusia seringkali merasa hebat, seringkali merasa sombong, bahkan dalam banyak hal dia merasa dirinya seperti Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Musuh-musuh Tuhan yang dihancurkan ketika kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita memberikan pujian hanya bagi Tuhan. Ketika kita memuliakan Allah, ketika memuliakan Tuhan, Tuhan akan meletakkan kekuatannya kepada kita untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita apa, saudara? Penyakit kita adalah seringkali sombong. Kesombongan, rasa diri mampu melakukan apa saja, merasa diri lebih dari yang lain. Dan celakanya perasaan itu datang tanpa kita sadari. Sehingga kita hanya merasa bahwa orang lain tidak sehebat kita, orang lain di bawah kita. Kita hanya merasa seperti itu aja, kita cuma merasa oh ya dia tidak selevel dengan kita, padahal kita pada saat itu sedang berada dalam kesombongan dan itu adalah musuh Tuhan, kata firman Tuhan. Ketika kita meletakkan diri kita dalam Tuhan, ketika kita meletakkan segala pujian bagi Tuhan, maka segala kesombongan kita, keangkuhan kita, egoisme kita, egosentris kita ditaklukkan ketika kita meninggikan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saudara, karakter Allah akan dinyatakan dalam diri saudara-saudara sekalian. Segala kemuliaan yang kita berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan balikan kepada kita, karena kita manusia yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita sebenarnya manusia yang tidak terlalu berarti, bahkan bukan siapa-siapa sebenarnya. Sehingga pemazmur mengajukan satu pernyataan yang reflektif. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?
Mengapa Tuhan begitu memperhatikan kita? Mengapa Tuhan selalu mengingatkan kita? Kita begitu kecil. Kita tidak berarti sebenarnya di hadapan Allah. Tapi Allah begitu menghargai kita. Manusia diciptakan dengan citra Allah. Di kitab Kejadian kita baca. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi Allah untuk mengingat manusia. Toh manusia sudah kasih privilege yang sangat enak. Semua boleh kamu makan, semua boleh kamu nikmati di Taman Eden, di Taman Firdaus. Kurang apa? Cuma satu dari sekian ribu yang bisa kita makan. Cuma satu kata Allah, kamu nggak boleh makan dari pohon ini, pohon pengetahuan baik dan jahat. Cuma itu tok saudara, tapi manusia juga gagal. Cuma satu. Kenapa kita nggak milih begitu banyak? Kita tetap tergoda dengan yang satu. Itulah manusia yang meninggalkan kasih karunia Allah. Sedangkan sebenarnya Allah tidak terlalu butuh-butuh amat kita, saudara. Lalu untuk apa Allah peduli terhadap kita? Tapi dalam ayat 6 dikatakan, namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Wow, luar biasa, saudara. Dikatakan oleh Daud bahwa Allah telah membuat kita serupa dengan Dia. Bahkan kita dimahkotai dengan kemuliaan dari Allah. Begitu berharganya kita di mata Allah. Saudara bangga menjadi anak Allah? Amin. Begitu mulia saudara dan Allah. Saudara dimahkotai oleh Allah. Kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan bahwa semua ciptaannya diberikan kepada manusia untuk menguasainya. Semua karya Allah diletakkan dalam kaki manusia. Artinya manusia diberi wewenang oleh Allah untuk mengelola, untuk memelihara dunia ini. Untuk itulah saudaraku, kita harus selalu memuliakan Allah. Dengan cara demikian kita tahu siapakah diri kita sebenarnya. Dan mengapa Allah selalu mengindahkan kita. Mengapa Allah selalu mengingat kita. Mengapa Allah menjadikan kita yang hanya setitik debu dalam semesta ciptanya itu menjadi serupa dengan Dia. Semua terjadi karena Allah mengasihi kita, saudara. Allah amat mengasihi kita. Itu sebabnya Allah selalu mengingat kita dalam setiap karya daripada Allah. Charles Spurgeon mengatakan begini, kita ini manusia itu hanya seperti cacing yang lemah, seperti debu yang pengetahuannya sangat terbatas, dan begitu banyak melakukan kebodohan, sehingga kita dihadapkan dengan bencana, apakah dengan badai, gempa bumi, kelaparan, penyakit menular, dan lain-lain, manusia dapat ditenggelamkan dalam kuburan, dan habis dimakan cacing. Itu kata Charles Spurgeon. Dan itu kelihatannya dramatis, tapi itu adalah fakta, saudara. Itulah kita sebagai manusia. Karena itulah tidak ada hak manusia untuk sombong. Karena itu tidak ada hak manusia untuk merasa dirinya hebat. Pengetahuan kita hanya terbatas, saudara. Kita hanyalah ciptaan di mata Allah. Allah lah yang punya kedaulatan terhadap kita. Tetapi Allah telah mengaruniakan kita citranya. Allah mengaruniakan pada kita gambarnya, teladannya. Allah memberikan pada kita kedudukan khusus, saudara. Kedudukan istimewa sebagai pemelihara dunia. Sebagai penguasa dari ciptaan-ciptaan lain. Untuk itu maka Allah telah memberikan sifat dan karakter Allah ke dalam diri kita. Sehingga kita mampu mengemban tanggung jawab yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita yang lemah dan rapuh diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengatur bumi dan seluruh isinya. Itulah paradoks manusia yang begitu indah yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah begitu mengasihi kita, saudara. Dan kasih Allah tidak terbatas bagi kita, kepada kita. Itulah Allah telah mengaruniakan kepada kita wewenang untuk memelihara dunia ini, wewenang untuk mengatur dunia ini, wewenang untuk membuat dunia lebih baik sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena tanggung jawab diberikan oleh Allah kepada kita, maka memelihara dunia dan mengasihi sesama, itu harus kita lakukan sebagai wujud nyata memuliakan Allah. Sebagai wujud nyata bahwa kita orang-orang yang layak diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mengatur dunia. Kita harus mengembalikan segala kemuliaan hanya untuk Allah. Kita tidak boleh mengambil kemuliaan Allah, saudara, untuk diri kita sendiri. Karena bila itu saudara lakukan, bila itu terjadi,
maka yang dipastikan kehancuran dan kegagalan yang akan menunggu kita di depan kita. Mungkin hari ini kita masih merasa senang, mungkin kita merasa hebat hari ini, besok belum tentu saudara. Tapi ketika saudara ada dalam kasih karunia Allah, setiap hari adalah hari-hari yang hebat dalam hidup saudara. Lalu bagaimana cara kita memuliakan Allah? Kuasa yang diberikan kepada kita harus kita jalankan dengan penuh ketundukan. Harus penuh ketaatan kepada Allah yang mempunyai kedaulatan itu. Allah lah sebenarnya yang memiliki kuasa, tapi diberikan kepada kita untuk menjadi wakilnya. Dengan kesadaran ini, dengan kesadaran bahwa kita adalah memegang mandat dari Allah, kita akan terhindar dari perasaan-perasaan bahwa kita adalah makhluk istimewa. Kita terhindar dari perasaan bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat perlakuan khusus dari Allah. Dan kesadaran inilah akan menjauhkan kita dari kesombongan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kejatuhan di dalam dosa. Saudara ingat dosa Adam dan Hawa? Mereka terlalu sombong, saudara. Mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Dan akibatnya membawa kita semua berada dalam natur dosa. Untuk itulah kita orang-orang yang hidup dalam natur dosa tapi dimuliakan oleh Allah. Maka kita harus melaksanakan mandat dari Allah dengan penuh tanggung jawab. Kita harus memelihara bumi ini supaya lestari, saudara. Karena tugas kita adalah memelihara dunia. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita untuk menjaga lingkungan kita, untuk merawat bumi. Misalnya hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, pergunakanlah air dengan penuh tanggung jawab. Saudara tahu air di Jakarta seperti apa sekarang? Kondisi air di Jakarta sudah sangat buruk. Air tanah begitu banyak disedot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga Jakarta mulai mengalami penurunan ketinggian dan air mulai masuk ke Jakarta. Sehingga banyak daerah-daerah di daerah utara saat ini yang dulunya ada rumah, tempat tinggal, ada tempat ibadah, bahkan sekarang sudah masuk air. Dan makin hari makin ke sini. Apakah itu karena Tuhan menghukum kita? Bukan, saudara-saudara. Karena saudara yang diberi tanggung jawab, bukan saudara maksud saya. Karena kita manusia yang diberi tanggung jawab, kurang menjalankan itu dengan baik. Untuk itu kita harus bertanggung jawab menggunakan air dengan seefisien mungkin. Kelihatannya hal yang simpel, saudara, tapi itu sangat penting, saudara. Bagi kehidupan anak-anak kita, kehidupan cucu kita, kalau Tuhan menghendaki kita punya anak dan cucu. Kita juga harus mulai mengurangi penggunaan kertas. Penggunaan kertas atau tisu yang terlalu berlebihan, saudara, itu telah mengakibatkan deforestasi. Hutan-hutan banyak ditebang cuma karena buat bikin kertas. Hutan-hutan banyak ditebang cuma untuk bikin tisu. Dan kemudian menjadi hutan-hutan yang homogen. Akibatnya apa? Kita sudah mulai merasakan saat ini pemanasan global ada di mana-mana. Itu akibat dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagai orang dipercaya Tuhan untuk memelihara dunia ini. Mengurangi penggunaan plastik dan tidak membuang sampah sembarangan. Hal yang sederhana tapi kadang-kadang sulit kita lakukan. Kemarin ada berita di Teluk Jakarta, airnya tercemar oleh parasetamol, oleh sampah plastik. Harusnya tempat ikan-ikan hidup, udang-udang tumbuh, malah di situ cuma ada limbah-limbah yang beracun yang bisa membahayakan manusia bahkan. Itu adalah perlakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal kita telah diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memelihara dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita merasa bahwa hal ini bombastis banget ya, mana mungkin sih kita bisa membuat perubahan bagi dunia ini. Saudara nggak perlu lakukan itu, saudara. Saudara lakukanlah dalam diri saudara sendiri untuk menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap lingkungan saudara, terhadap sampah-sampah di dekat saudara, terhadap penggunaan kertas dalam lingkungan saudara, terhadap penggunaan air di tempat saudara ada. Itu cukup, saudara. Saudara nggak perlu jadi seperti Greta Thunberg yang sangat terkenal, yang mengkampanyekan tentang lingkungan di seluruh dunia. Kita cuma perlu memelihara apa yang ada di sekitar kita, saudara. Itu adalah tanggung jawab kita pada Tuhan sebagai orang yang diberi kemuliaan oleh Tuhan untuk dimahkotai oleh Allah untuk memelihara dunia ini.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selain itu, saudara juga harus menjadi seorang yang bisa memanusiakan orang lain. Kita selalu harus berada di garda terdepan untuk menolong sesama kita yang tidak berdaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang yang tidak berdaya sebenarnya, tapi telah diberdayakan oleh Allah. Bahkan diberi mandat untuk menjadi sesama bagi orang lain. Kalau kita ingat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, disitulah kita tahu arti sebenarnya dari sesama itu. Sesama kita adalah siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, siapapun yang membutuhkan perhatian kita, siapapun yang membutuhkan sentuhan kasih Allah melalui kita. Lihat di sekitar kita, saudara, begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan lewat siapakah hal itu bisa disebarkan? Lewat kita, saudara. Lewat diri saya, lewat diri saudara-saudara sekalian. Itulah cara kita untuk memuliakan Tuhan, menolong orang lain, melakukan apa yang kita bisa, sekecil apapun, saudaraku. Ketika kita melakukannya, maka kita sedang mengagungkan Tuhan. Kita sedang memuliakan Tuhan. Dan juga akhirnya, akibatnya, orang-orang di sekitar kita, dunia akan melihat kemuliaan dan keagungan Allah melalui perbuatan kita, melalui kehidupan kita, melalui cara kita memperlakukan mereka, baik sebagai pribadi, saudara, maupun sebagai gereja yang merupakan tubuh Kristus. Saudaraku, itulah cara kita memuliakan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak berdaya sebenarnya, tapi telah diberdayakan dan dimuliakan. Kita telah dimahkotai oleh Allah, dan untuk itu kita harus bersyukur pada Tuhan. Caranya adalah berbuatlah dengan penuh tanggung jawab kepada lingkungan kita dan kepada sesama kita. Maka dengan demikian saudara telah memuliakan Allah, dan Allah mengingat saudara sebagai anak-anak yang dikasihnya, yang telah berbuat sesuatu bagi dunia. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya untuk Allah. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada siang hari ini kami telah belajar menjadi seorang yang memuliakan Allah. Seorang yang telah diberi hak oleh Allah untuk mengatur dunia ini. Seorang yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Seorang tidak punya kemampuan sama sekali, tapi telah diberi mahkota oleh Allah. Diberi kemampuan untuk menguasai dunia, untuk memelihara dunia ini. Untuk itu Bapa, berilah kami kekuatan selalu untuk melakukannya. Berilah kami selalu hati untuk mengasihi sesama kami. Berilah kami hati untuk melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan Engkau. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami yakin bahwa Engkau berdaulat atas kami, dan kami telah menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kuasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.